Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Senin 2 Maret 2020. Bersama Romo Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, bahagianya bisa berjumpa lagi pada hari Senin pertama bulan Maret ini, serentak juga hari Senin dalam Pekan Prapaskah yang pertama. Mari kita menimba inspirasi iman dari Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman, Ia berkata, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan Raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, di Manado sudah lazim bahwa sering kali ketika kita lagi makan di rumah makan, datanglah dua orang mendekati kita, yang satu buta dan yang lainnya normal. Mereka biasanya menawarkan kacang goreng 2.000 atau 3.000 satu bungkus. Harus kita akui dengan jujur, seringkali kita merasa terganggu karena lagi asiknya makan, harus disibukkan dengan mengambil dompet dan kemudian membeli kacang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Terjadilah pada satu ketika ada beberapa pastor lagi makan, lalu didekati oleh dua orang yang menjual kacang, yang seorang buta dan yang lain lagi normal. Mereka berdua sudah dewasa. Karena tidak ingin diganggu, maka dengan halus seorang pastor menolak untuk membeli kacang dan hanya berucap terima kasih. Tanpa disangka ternyata si penjual kemudian berkata, "Iya, tidak apa-apa pastor." Betapa terkejutnya teman pastor itu, karena ternyata mereka adalah umatnya. Aduh, kenapa tidak bilang dari tadi kalau kamu kenal saya? Demikian ungkapan polos dari teman pastor ini. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kisah ini sering menjadi kisah lucu di antara kami para pastor, yang seringkali harus mengakui bahwa lebih mudah untuk mengajarkan kepada umat melakukan kebaikan daripada kami sendiri melakukannya. Sahabat Fresh Juice, kisah inspiratif yang senantiasa menyentuh hati kita tidak lain adalah kisah mengenai kebaikan hati. Kisah mengenai orang yang suka menolong sesamanya sekalipun ia sendiri susah. Atau kisah seorang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri karena berusaha untuk membantu orang, terutama mereka yang susah, mereka yang sangat membutuhkan. Hari ini Yesus menyentuh hati kita untuk kembali peduli dengan sesama yang membutuhkan pertolongan. Maka bila hati kita merasa terganggu atau kita merasa terbeban untuk menolong orang lain, ingatlah sapaan Yesus dalam Injil hari ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ingatlah kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang tidak dilakukan Yesus untuk kita? Segalanya telah Ia berikan. Ia telah rela meninggalkan surga menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya di dalam Dia. Sehingga tak seorang pun yang berkata, aku ini anak yang malang, atau ini adalah orang yang miskin. Karena Yesus telah menjadi sama seperti kita. Terlebih lagi, Ia rela untuk memanggul salib, bahkan mati untuk menebus dosa kita. Bukan ketika kita sudah bertobat dan menjadi orang yang baik dan layak dikasihani, lalu Yesus mati bagi kita. Tetapi justru di saat kita masih berdosa, kita layak sebenarnya dihukum.
Yesus telah rela mati untuk kita. Maka mari kita membalas kebaikan hati Yesus ini dengan berusaha untuk selalu peduli dengan orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang telanjang, yang butuh pakaian, yang tidak punya tumpangan, tidak punya rumah, orang-orang kecil, siapa saja sesama kita yang butuh bantuan dan kasih sayang kita. Inilah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Sahabat Fresh Juice, sesungguhnya lawan dari kata cinta bukanlah benci, tetapi lawan dari cinta adalah tidak peduli. Maka semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang tidak mau terbuka dan peduli untuk menolong sesama. Semoga hati kita dapat selalu tergerak untuk menolong, memberi, dan berbagi. Ingatlah, bantuan sekecil apapun akan sangat membantu bagi mereka yang membutuhkannya. Semoga hidup kita, tangan kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Bertanyalah selalu dalam hati, apa yang bisa kuberikan untuk Yesus yang aku cintai dan mencintaiku? Maka impikanlah bahwa saat penghakiman tiba, kita menjadi bagian dari sahabat-sahabat Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku orang terasing, kamu memberi aku tumpangan. Terima kasih untuk segala kebaikan hatimu. Semoga inilah yang kita alami dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang menjadi bagian dari orang-orang yang peduli pada sahabat-sahabat Yesus yang membutuhkan kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 2 Maret 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.